Oke, semua bagian anak-anak. luar biasa. Semangat, ulang. Semua bagian anak-anak. Luar biasa. Oke, bentar. Oke, jadi adik-adik, hari ini kita belajar tentang ciri-ciri makhluk. Jadi hari ini kita belajar tentang Ciri-ciri. Oke, perhatikan sini, perhatikan sini. Jadi hari ini kita belajar tentang oke, ciri-ciri makhluk hidup. Pak mau tanya, siapa yang tahu apa itu makhluk hidup? Hebat. Apa lagi? Apa lagi yang lain? Pohon. Apa lagi yang lain? Bunga. Apa lagi? Duduk. Halo, buka sini. Oke, jadi yang dijawab adik-adik tadi benar ya. Jadi makhluk hidup itu adik-adik segala sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi makhluk hidup itu kita manusia ini disebut makhluk hidup. Pohon juga lain, satu sopean itu juga disebut makhluk hewan. Siapa yang ngerti yang hewan itu, Pak? Anjing apa lagi? Apa lagi yang lain? Ayam. Oke, dari itu juga namanya makhluk. Pak mau tanya, ini makhluk hidup atau tidak ini? Ini makhluk hidup atau tidak ini? Iya, kalau yang ini handphone pernah mati atau pernah hidup ini? Pernah mati. Jadi pernah hidup itu benda yang bisa bergerak, bernafas, dan berbicara dan membutuhkan makanan. Oke, jadi ciri-ciri makhluk hidup adik-adik ada 7 ya. Tulis. Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa tadi? Ada 7. Makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Ada 7 ya. Siapa yang tahu apa-apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Tidak, ciri-ciri makhluk hidup. Siapa yang tahu? Oke, jadi itu jenisnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu dia bisa bergerak, membutuhkan makanan, bernafas, apa lagi yang lain? Ya, berbicara, apa lagi? Oke, jadi perhatikan di sini. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu dia itu bernafas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu dia bernafas. Jadi adik-adik, semua makhluk hidup itu membutuhkan udara untuk bernafas. Contohnya seperti kita manusia ini. Kita manusia, kita membutuhkan udara untuk bernafas. Ikut dengan saya, Moses. Kalau tidak ada udara, pasti kita akan mati. Jadi saat kita bernafas, kita menghirup oksigen atau menghirup udara, ya. Pak bertanya, ikan itu bernafas menggunakan apa dia? Ikan bernafas menggunakan apa? Ikan itu bernafas menggunakan insang. Dan dia itu bernafas menggunakan insang. Ya, dia bernafas menggunakan insang. Pernah lihat ikan dong? Nah, jadi dia ada insang, dia pakai
Manusia bernapas menggunakan apa? Hidung. Hidung. Jadi kita manusia itu bernapas menggunakan hidung, ya. Kita memasukkan oksigen dan mengeluarkan oksigen itu melalui apa? Halo. Halo. Kita manusia itu bernapas menggunakan apa tadi? Hidung. Jadi kita itu menghirup udara dan mengeluarkan udara itu lewat hidung. Ciri yang kedua itu membutuhkan makanan. Duduk ya, duduk. Ya, sebentar baru tulis. Ciri yang kedua tadi apa? Halo. Ciri yang kedua tadi apa? Membutuhkan makanan. Jadi kita makhluk hidup tuh, kita membutuhkan makanan untuk hidup. Jadi kalau tidak ada makanan, itu mahal gitu. Contohnya nih, mewe yang sekolah pasti lemah di sekolah, no? Pasti kamu tidak semangat. Jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas, ya. Jadi ini mahal gitu, pasti teman energi gitu, pasti lemah gitu. Dan ini sekolah juga, pasti kamu tidak konsentrasi. Ayo dalam begitu saja. Tadi pagi siapa yang makan? Pagi sekolah. Coba terhang. Coba. Oh, mereka jangan pulang. Jangan mama kau, pada yang pulang semua. Oh, tu jangan tuju mama. Dah kamu bilang pulang lain. Siapa yang mau sekolah? Kayak tu. Tidak apa pulang lagi. Tidak mama. Jangan mama bilang pulang lain. Kepada anak mau sekolah. Ayo. Pasti teman semangat di sekolah. Pasti doa. Dari perhatian sini teman-teman. Jadi tadi itu ciri yang kedua itu membutuhkan makanan. Setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi untuk beraktivitas, bertumbuh dan bertahan hidup. Tanpa makanan, makhluk hidup tidak akan membutuhkan makanan. Ini makanan. Sebentar baru tulis. Jadi adik-adik, tadi kan ada tiga jenis makhluk hidup tadi. Yang pertama tadi manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi tumbuhan itu adik-adik, dia itu membuat makanannya sendiri, ya, dari sinar matahari dan dari oksigen. Jadi tumbuhan apa yang baik ya? Dia ada kemauan CKBH. Jadi dia itu membuat makanannya sendiri. Jadi yang paling rendah. Yang ketiga tadi hewan. Jenis yang ketiga tadi jenis makhluk hidup yang ketiga tadi hewan. Hewan itu adik-adik dia seperti makhluk hidup, ya. Jadi hewan dia sama dengan kita manusia dia itu membutuhkan makanan dan dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi makhluk hewan tadi sama dengan manusia dia. Bedanya ke pohon. Pohon untuk tumbuhan pemais dia itu membuat makanannya sendiri. Jadi manusia atau hewan itu kabilah Tuhan. Ya dulu. Sebentar baru tulis. Sebentar Pak baca. Baru tulis ya. Yang berikut ciri yang ketiga. Siapa yang tahu apa tadi ciri makhluk hidup tadi? Ciri makhluk hidup. Yang ketiga itu bergerak. Perhatikan sini, halo. Perhatikan sini. Tidak boleh lihat teman. Perhatikan ke depan dulu. Ciri yang ketiga itu bergerak, ya.
dia tidak bisa berpindah tempat. Pak mau tanya, siapa yang tahu contoh makhluk hidup yang dapat bergerak berpindah tempat? Makhluk hidup yang dapat bergerak berpindah tempat, siapa yang tahu contohnya? Angkat tangan. Angkat tangan yang tahu. Tidak ada. Angkat tangan. Siapa yang tahu? Perhatikan sini. Jadi makhluk hidup yang dapat bergerak berpindah tempat itu contohnya seperti hewan dan manusia. Contohnya apa? Pak ngajak pindah menomai, ngono. Itu Pak bisa berpindah tempat. Ngajak Pak nggak mau berubah, mengerusi ngomong. Itu namanya tadi makhluk hidup yang bisa bergerak berpindah tempat, berpindah tempat atau berpindah alam. Yang kedua tadi bergerak pasif atau tidak bisa pindah tempat. Siapa yang tahu? Kian dulu. Oh Kian kan? Kian, enggak Kian. Dulu. Yang kedua tadi hewan bergerak pasif atau bergerak tapi tidak berpindah tempat. Siapa yang tahu contohnya? Kan tadi hewan yang bergerak berpindah tempat contohnya seperti manusia dan hewan. Yang Pak tanyakan di sini tadi makhluk hidup yang bergerak tapi dia tidak berpindah tempat. Contohnya seperti tumbuhan. Perhatikan keluar. Tumbuhan hiung itu memang dia bergerak karena angin, tapi dia tidak berpindah tempat. Dia akan berlalu leher. Memang itu pasti dia akan goyang. Tapi dia tidak berpindah tempat. Pasti dia nanti terus terkait. Pasti dia tidak berpindah tempat. Duduk sudah. Ciri yang keempat. Kian dulu. Perhatikan sini. Ciri yang keempat. Ciri yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Jadi ciri dari makhluk hidup yang keempat itu tumbuh dan berkembang. Jadi adik-adik, makhluk hidup itu mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan yang maksud dia mengalami tumbuh bertambah besar, ya, bertambah besar dan tinggi, dan perkembangan menjadi lebih dewasa. Contohnya seperti kita manusia. Contohnya aku. Kan dia dulu dari bayi, dari kue rekio dia. Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang dia sudah tumbuh. Sudah besar. Ya, ini. Sebentar baru Pak baca, sebentar baru tulis. Kamu perhatikan ke sini dulu. Contohnya tadi, Kian, dulu. Sebentar baru tulis, dulu. Kamu perhatikan ini. Sebentar baru tulis. Perhatikan dulu Pak. Jangan baru tulis. Kenapa? Duduk. Pak minta satu orang masuk depan, pimpin kita ini. Baik, kamu. Baik, orang depan. Iya dia, bukan diri dia, benar? Tidak, kau satu orang saja. Oh iya, baik, dua orang. Baik, Pak. Jangan Pak, baik. Kau sekian, benar? Dua orang, woi. Baik, kau. Kamu dulu, kau dulu. Baik, kamu. Berdiri semua, berdiri.
Ayo ikut ya. Bukan. Kamu tahu tepuk semangat? Tahu. Tahu tepuk semangat? Tidak ini. Tepuk semangat. Perhatikan sini, oi. Jangan tulis. Tepuk semangat. Duduk. Oke, kita lanjut ya. Perhatikan sini. Kita lanjut. Yang berikut itu ciri yang kelima itu. Ciri yang kelima itu berkembang biak. Bentar. Ini memerlukan makanan. Makanan. Duduk. Sebentar aku tulis. Perhatikan sini. Ciri yang kelima tadi apa? Ciri yang kelima tadi berkembang biak. Ciri yang kelima berkembang biak. Jadi adik-adik, perhatikan sini. Jadi adik-adik, makhluk hidup itu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah. Ya, jadi makhluk hidup itu dia itu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar jenisnya tidak punah atau teman tidak hilang. Sama kita manusia. Kita manusia kan pasti engkau mata tibur, pasti makan kita tibur, pasti makan pelesta atau berbentuk luas dulu. Nah itu kalau hewan dan tumbuhan mata dia induk sama sini mai pohon mata itu pasti ada bibit baru. Begitu juga hewan mata induk pun pasti masih ada anaknya, ya. Mai boleh atau anak. Jadi berkembang biak tadi itu dibedakan menjadi 3 bagian. Siapa yang tahu? Berkembang biak itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ovipar, yang kedua ovipar, yang ketiga ovovivipar. Ya, jadi yang pertama itu dia dibagikan menjadi 3 jenis tadi. Yang pertama ovipar. Jadi ovipar ini adik-adik makhluk hidup yang perkembang biakannya dengan bertelur. Siapa yang tahu contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur? Siapa yang tahu? Kamu tidak tahu? Contoh hewan atau berkembang biak yang bertelur. Ya contohnya apa tadi? Contohnya hewan apa? Hewan apa yang bertelur? Dinosaurus. Apa lagi? Ayam. Komodo. Apa lagi yang lain? Cicak. Ular. Jadi ya pakai katak dong. Kepiting bertelur kepiting kan? Iya. Jadi ikan. Jadi itu semua itu adalah jenis hewan yang bertelur. Ini juga bebek juga dia
Perhatikan, ada 3 jenis. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Ovipar. Ovipar atau bertelur. Yang kedua itu vivipar. Jenis yang kedua itu vivipar. Jenis yang kedua apa? Vivipar. Jadi jenis yang kedua itu vivipar atau beranak. Vivipar atau beranak. Selamat tanya. Halo, perhatikan di sini. Contoh hewan yang perkembangbiakannya itu dengan beranak. Apa? Apa contohnya? Contoh hewan yang perkembangbiakannya beranak. Contohnya apa? Kan tadi anjing, apa lagi yang lain? Kucing. Apa lagi? Lutung atau landa bahasa Indonesia. Mutang atau babi? Mutang. Apa lagi yang lain? Ayo, sila. Duduk. Kamu saya pukul kamu. Apa lagi yang lain tadi? Contoh hewan yang perkembangbiakannya gimana? Tadi kan teman-teman tersebut ayam, apa? Anjing, babi, kerbau. Apa lagi yang lain? Kita manusia bertelur atau beranak? Beranak. Berarti manusia satu dong. Berarti manusia. Apa lagi yang lain? Jadi hewan yang dijawab oleh teman-teman tadi benar ya. Jadi contoh hewan yang perkembangbiakannya beranak tadi itu berarti manusia, anjing, kucing. Apa lagi yang lain tadi? Apa lagi yang lain tadi? Landa, babi hutan. Jadi itu contoh hewan. Komodo tadi bertelur dia. Jadi itu tadi yang teman-teman sebut tadi itu adalah contoh dari makhluk hidup yang perkembangbiakannya beranak, ya. Yang ketiga, perhatikan di sini. Yang ketiga itu ovovivipar. Sudah habis kamu? Pergi. Satu orang. Duduk, yang lain dulu. Jadi, perhatikan sini. Ciri yang ketiga yang tadi itu, dia itu ovovivipar. Halo, perhatikan sini. Jadi yang ketiga tadi ovovivipar atau bertelur dan beranak, ya. Jadi jenis yang ketiga tadi ovovivipar atau bertelur dan beranak. Contoh hewan yang bertelur dan beranak itu, yang perkembangbiakannya bertelur dan beranak itu contohnya itu platypus atau ular, ya. Platypus atau ular roa. Ada? Perhatikan di sini. Ciri yang berikut, halo. Ciri yang berikut itu, ciri yang ke-6. Perhatikan di sini, halo. Halo. Perhatikan, duduk. Kamu tinggal duduk. Sebentar baru tulis. Ciri yang ke-6 itu peka terhadap rangsangan, ya. Apa ciri yang ke-6 tadi? Peka terhadap rangsangan.
Jadi makhluk hidup itu dapat merasakan dan merespon perubahan di lingkungan sekitar ya. Jadi peka terhadap perasaan itu maksudnya kita ketika kena sinar matahari, maksudnya mata kita ketika kena sinar matahari pasti silau. Silau. Bebek kau sinar matahari pasti kok begini gitu. Jadi iya kan? Itu yang dinamakan peka terhadap perasaan ya. Contohnya seperti kita manusia itu akan matanya akan berkedip saat ada benda yang terbang ke matanya. Jadi, halo, perhatikan sini. Jadi manusia, main bangga sesuatu dan suara kotoran yang masuk ke mata, pasti mata kita akan berkedip, tuh. Jadi itu yang dinamakan peka terhadap perasaan tadi. Contoh yang berikut itu, siapa yang tahu? Ya, siapa yang tahu tumbuhan putri malu? Jadi tumbuhan putri malu itu dia akan menutup daunnya ketika kita sentuh. Jadi itu yang dinamakan apa tadi? Peka terhadap perasaan. Oke, yang berikut. Sebentar baru baca. Ciri yang ketujuh itu. Perhatikan di sini. Ciri yang ketujuh itu mengeluarkan zat sisa. Belum bisa. Lagi dikit. Tepuk diam. Jadi ciri yang terakhir itu mengeluarkan zat sisa. Jadi makhluk hidup itu menghasilkan zat sisa dari proses metabolisme dalam tubuhnya dan mengeluarkan zat sisa tersebut. Perhatikan di sini. Halo, perhatikan. Jadi contohnya seperti kita manusia itu mengeluarkan zat sisa seperti urin atau pipis, mengeluarkan keringat dan mengeluarkan CO2 atau oksigen. Halo. Sudah mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau adik-adik sudah mengerti, Kita pulang. pelajaran kita cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Iya, sebentar baru tulis. Pelajaran kita cukup sampai di sini. Minggu depan kalau kita ketemu lagi ya. Sebelum pulang, satu lagi kita dulu. Dulu. Diam sudah.
Aduh.